Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, yaitu apa sih Pak perbedaan antara kajian pustaka dan juga landasan teori. Biasanya kajian pustaka itu sama seperti tinjauan pustaka. Nah, di skripsi biasanya pada bab 2 itu ada 2 judul, ada kajian pustaka dan ada juga judul landasan teori. Yuk kita bahas-bahas apa perbedaan kedua hal tersebut. Teman-teman, saya Robiul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara tinjauan pustaka atau kajian pustaka dengan landasan teori. Teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau yang akan mengerjakan skripsi tentunya nanti akan ketemu dengan bab 2. Bab 2 itu biasanya berisi dua ataupun satu sih, tergantung nanti format penulisan di kampus masing-masing. Tapi biasanya ada 2, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, kalau 2 itu pasti kan memiliki perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Teman-teman, yang pertama saya akan coba bahas dulu tentang tinjauan atau kajian pustaka. Tinjauan atau kajian pustaka itu biasanya merupakan hasil atau kajian dari penelitian-penelitian yang berasal dari jurnal. Nah, penelitian-penelitian ini biasanya yang sudah dipublikasi, yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kalian diminta untuk bab tinjauan pustaka itu untuk mencari misalnya perbedaan atau kekurangan-kekurangan penelitian tersebut, nanti bisa kalian bahas di penelitian kalian, atau mengkaji jurnal-jurnal itu kalian bisa mengetahui apa sih perbedaan antara penelitian kamu dengan penelitian yang orang lain sudah lakukan. Nah, biasanya penelitian ini berisi atau kajian-kajian pustaka ini digambarkan dengan kerangka teoritis ataupun kerangka berpikir yang memang diminta untuk membuat. Karena apa? Biar nanti terlihat apa yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu pada jurnal-jurnal yang mereka sudah terbitkan dengan penelitian yang kalian sudah gambarkan. Nah, biasanya untuk memulai kajian pustaka atau tinjauan pustaka itu dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori serta hal-hal yang terkait dengan penelitian kamu. Tentunya juga itu akan terkait dengan hipotesis atau hipotesa yang akan kalian buat. Nah, itu tinjauan pustaka, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori adalah teori-teori yang memang kalian akan gunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Biasanya teori-teori tersebut digunakan atau dijadikan analisis fakta-fakta atau dasar-dasar penelitian kamu. Nah, landasan teori ini biasanya bukan dari penelitian terdahulu, tetapi dari buku-buku yang memang sudah diterbitkan, gitu ya. Jadi secara umum teori-teori ini adalah teori yang mungkin bisa kita ambil dari buku ataupun e-books, ataupun memang ada penelitian terdahulu yang membuat teori, gitu ya, yang membuat teori yang bisa kita gunakan. Mungkin di jurnal ada si peneliti A, dia menemukan teori bagaimana sih menentukan motivasi kerja. Motivasi kerja itu ada instrumen-instrumennya, ada indikator-indikatornya. Nah, teori itu bisa kita gunakan juga walaupun bukan bentuk buku. Tetapi secara umum landasan teori itu biasanya teori-teori yang memang relevan dengan penelitian kita. Apalagi misalnya contohnya, ketika misalnya mahasiswa informatika ataupun komputer ingin mengerjakan sesuatu dalam pengerjaan permasalahan penelitiannya, misalnya tentang sistem pakar. Nah, teori sistem pakarnya, rumus-rumus sistem pakarnya, kalian bisa cari di buku-buku yang memang membahas tentang sistem pakar. Kalau jika tidak ada, mungkin ada peneliti ataupun yang membuat jurnal itu menemukan teori-teori tentang sistem pakar. Nah, jadi gambarannya itu, teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang perbedaan sedikit antara tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, pada umumnya itu ada yang menggunakan dua-duanya ataupun hanya menggunakan salah satu saja. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, pembahasan saya tentang perbedaan tinjauan pustaka dan landasan teori. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.